Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu bertanya-tanya, di antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, mana yang paling benar di mata Allah? Mungkin selama ini kita sering mendengar ajaran-ajaran spiritual yang berbeda, dan kadang hati kita menjadi bingung. Ada yang mengatakan, syariat itu yang paling penting, ada pula yang menekankan tarekat sebagai jalan menuju kesucian hati. Beberapa orang berbicara tentang hakikat, menyingkap realitas di balik dunia yang kita lihat, sementara yang lain menantang kita untuk mencapai makrifat, puncak pengalaman langsung dengan Yang Maha Kuasa. Hari ini, kita akan menelusuri perjalanan itu, sebuah perjalanan yang bukan sekadar teori, bukan sekadar kata-kata, tetapi pengalaman batin yang menembus lapisan-lapisan dunia dan diri kita sendiri. Kita akan mengikuti langkah seorang pemuda yang penuh keraguan, yang berani bertanya dan menapaki setiap jalan dengan kesungguhan, dari dasar syariat, melalui disiplin tarekat, menyingkap hakikat, hingga merasakan makrifat, puncak kesadaran ilahi. Persiapkan hatimu. Biarkan pikiranmu terbuka. Dan mari kita bersama-sama menyelami misteri yang selama ini tersembunyi, menyingkap tirai realitas, dan memahami bahwa setiap jalan, setiap pengalaman, memiliki makna yang Allah tentukan bagi mereka yang menapakinya dengan keikhlasan. Karena mungkin jawaban yang selama ini kamu cari bukanlah tentang mana yang paling benar, tetapi tentang bagaimana kita menapaki semua jalan dengan kesungguhan dan hati yang murni. Selamat menyelami perjalanan ini. Bagian 1, pertanyaan yang mengguncang jiwa. Hutan itu seperti memeluk dunia dengan keheningan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Angin malam merayap pelan di antara dedaunan, membawa aroma tanah basah dan suara serangga yang terdengar seperti nyanyian kuno. Bulan berada di titik tertinggi langit, memantulkan cahaya pucat yang jatuh di jalan setapak menuju sebuah padepokan tua. Tempat itu seperti misteri yang dijaga oleh alam sendiri, sepi, namun penuh kehidupan. Sunyi, namun terasa ada sesuatu yang sedang menunggu. Di tengah hutan yang tenang itu, seorang pemuda berjalan dengan langkah-langkah yang ragu. Bajunya yang kusut, rambutnya yang sedikit basah oleh embun, dan sorot matanya yang gelisah menunjukkan bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik. Ia membawa sesuatu yang lebih berat, sebuah pertanyaan yang tak pernah bisa diberi jawaban oleh siapapun di dunia luar. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, mana yang paling benar di mata Allah? Pertanyaan itu bukan baru muncul malam ini. Sudah bertahun-tahun ia mencari, bertanya, dan terus bertanya. Namun setiap kali ia mendengar jawaban dari para ustaz, guru, atau bahkan orang-orang bijak di kampungnya, hatinya tak pernah puas. Ada suara kecil di dalam dadanya yang seolah berkata, "Kamu belum menemukan yang sesungguhnya." Karena itulah ia tiba di tempat ini, padepokan tua yang katanya dihuni para guru yang jarang berbicara, tapi mampu membuka tabir-tabir yang tak bisa dijelaskan oleh ucapan manusia biasa. Suasana padepokan begitu sunyi ketika ia tiba di pintu gerbang kayu yang sudah mulai lapuk. Lampu minyak tergantung di kedua sisi, cahayanya bergetar tertiup angin seolah menyambut kedatangannya. Pemuda itu menelan ludah, bukan karena takut, tetapi karena ia merasa berada di ambang sesuatu yang besar, seperti seseorang yang hendak membuka pintu menuju dunia baru. Langkahnya terdengar bergema di halaman batu yang luas dan kosong. Tak ada siapapun di sana. Tapi entah mengapa, ia merasa diperhatikan, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran yang tak terlihat. Tiba-tiba, sebuah suara tua namun lembut memecah keheningan. "Masuklah, wahai anak muda. Hatimu sudah sampai sebelum kakimu melangkah." Pemuda itu tersentak. Dari balik bangunan utama, seorang lelaki tua berambut putih keluar, berjalan dengan tongkat kayu yang tampak sudah sangat tua. Matanya tajam namun penuh kedamaian, seperti dua danau tenang yang tidak pernah tersentuh badai. Pemuda itu membungkuk hormat. "Guru, aku datang untuk mencari jawaban." Sang guru mengangguk pelan, seolah ia sudah mengetahui isi hatinya jauh sebelum pemuda itu tiba. "Aku tahu apa yang kau cari.
Pertanyaanmu adalah pertanyaan banyak manusia, tetapi hanya sedikit yang benar-benar berani mencarinya. Pemuda itu terdiam, menunduk. Aku hanya ingin tahu, dari 4 jalan itu, mana yang paling benar di mata Allah? Banyak orang berbeda pendapat. Ada yang berkata syariat adalah segalanya. Ada yang mengatakan tarekat membawa ke kedalaman. Ada yang bilang hakikat adalah inti, dan ada pula yang mengatakan makrifat adalah puncak tertinggi. Aku bingung, guru. Angin malam kembali berhembus. Daun-daun bambu bergeresek, seolah turut mendengar percakapan mereka. Sang guru memandang pemuda itu lama sekali. Tatapannya seolah menembus ke dasar jiwanya. Kebenaran bukan sesuatu yang bisa dipilih seperti memilih jalan di persimpangan, ujarnya perlahan. Kebenaran adalah perjalanan. Dan perjalanan tidak pernah dimulai dari atas. Ia dimulai dari langkah pertama. Kau datang ke sini bukan untuk mencari jawaban yang memuaskan pikiranmu, tetapi sesuatu yang akan menyentuh hatimu. Pemuda itu merasa kata-kata itu seperti air yang jatuh ke tanah yang sudah lama kering. Ada sesuatu di dalam dadanya yang mencair. Jika begitu, katanya, apa yang harus kulakukan? Guru itu menyentuh bahunya dengan lembut. Yang harus kau lakukan adalah menapaki perjalanan yang pernah ditempuh para pencari sebelum dirimu. Jawabanmu tidak akan datang dari kata-kata, tetapi dari pengalaman. Kau akan belajar syariat, lalu tarekat, kemudian hakikat, dan akhirnya makrifat. Barulah kau akan tahu mana yang paling benar di mata Allah. Pemuda itu mengangkat wajahnya. Matanya berbinar, campuran antara ketakutan dan harapan. Apakah aku siap? Sang guru tersenyum tipis. Tidak ada yang benar-benar siap. Namun ketika seseorang mengetuk pintu Allah dengan sungguh-sungguh, pintu itu selalu terbuka. Lalu sang guru berbalik dan berjalan menuju ruang dalam padepokan. Tanpa ragu, pemuda itu mengikutinya. Malam itu, perjalanan panjangnya dimulai. Perjalanan yang akan membawa dirinya ke wilayah-wilayah batin yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan menuju syariat. Perjalanan menuju dirinya sendiri. Bagian 2. Syariat, pondasi langkah awal. Fajar belum sepenuhnya bangun ketika pemuda itu membuka matanya. Udara pagi menusuk kulit, dingin namun menyegarkan. Cahaya tipis menyelinap melalui celah-celah dinding kayu ruang sederhana tempat ia bermalam. Ia bangkit perlahan, tubuhnya masih terasa lelah setelah perjalanan panjang semalam. Namun pikirannya justru terasa lebih ringan. Seperti ada sesuatu yang membimbingnya dari dalam. Di luar, ia mendengar suara langkah kayu pelan. Ketika ia keluar, sang guru sudah berdiri di halaman kecil yang dipenuhi embun. Wajahnya menghadap langit yang perlahan memerah. Kau bangun lebih cepat dari yang kuduga, ujar sang guru dengan suara lembut. Pemuda itu membungkuk hormat. Aku hanya tidak ingin melewatkan apapun. Guru itu tersenyum tipis. Itu bagus. Tapi ingat, perjalanan batin bukan tentang tergesa-gesa. Ia tentang kesiapan untuk menampung cahaya. Pemuda itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Sekarang, kata sang guru, kita mulai dari langkah pertama, syariat. Ia menunjuk sebuah bangku batu di dekat kolam kecil. Pemuda itu duduk, sedangkan sang guru berdiri di hadapannya. Syariat adalah hukum, tata cara, aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk manusia, ucap sang guru perlahan. Tanpa syariat, manusia tidak punya arah. Tanpa syariat, ibadah tidak punya bentuk. Dan tanpa bentuk, hati tidak akan pernah menemukan kedisiplinan. Banyak orang merasa syariat hanya beban, kata pemuda itu jujur. Banyak yang patuh hanya karena takut dosa. Guru itu mendekat, menatap pemuda itu dalam-dalam. Itulah sebabnya kau harus memahaminya, bukan sekadar melakukannya. Kemudian ia duduk di samping pemuda itu. Syariat bukan penjara. Ia adalah pagar. Tanpa pagar, kau bisa jatuh ke jurang kapan saja. Syariat melindungi manusia dari dirinya sendiri. Pemuda itu terdiam,
memikirkan kata-kata itu. Guru itu melanjutkan, jalan spiritual tidak dimulai dari meditasi, tidak dimulai dari zikir, tidak dimulai dari penglihatan batin. Jalan spiritual dimulai dari ketaatan. Karena bagaimana seseorang ingin menemukan Allah, jika ia bahkan tidak taat pada aturannya? Ia bangkit perlahan. Ikuti aku. Pemuda itu mengikuti sang guru menuju satu area lain dari padepokan. Ada sebuah aula luas dengan lantai batu yang bersih. Cahaya matahari mulai masuk dari jendela-jendela besar, menimbulkan bayangan panjang yang menambah hikmat suasana. Di sini, kata sang guru, kau akan belajar syariat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai cahaya pertama. Mereka mulai dengan wudu. Sang guru menunjukkan gerakan yang begitu tenang, begitu lambat, begitu sadar, sampai pemuda itu merasa setiap tetes air yang jatuh mengandung makna. Wudu bukan hanya membersihkan tubuh, kata sang guru sambil membasuh wajah. Ia adalah persiapan jiwa. Jika air ini menyentuh kulitmu, biarkan ia juga menyentuh hatimu. Kemudian mereka sholat bersama. Suara guru itu ketika membaca ayat-ayat suci terdengar berbeda, dalam, khusyuk, seolah tiap huruf lahir dari tempat yang sangat jauh di batinnya. Pemuda itu merasa getaran halus merayap ke dadanya. Ia merasakan bahwa sesuatu dalam sholat itu bukan sekadar ritual, melainkan jembatan menuju sesuatu yang lebih besar. Setelah mereka selesai, pemuda itu tidak langsung bangun. Ada kehangatan aneh yang memenuhi dadanya. Seolah selama ini ia sholat hanya dengan tubuhnya, dan baru pagi itu ia sholat dengan sebagian kecil dari hatinya. Sang guru duduk di sampingnya. Ketika kau menjalankan syariat dengan kesadaran, ujarnya pelan, kau sedang membangun rumah batin untuk Allah. Bagaimana Allah ingin memasuki rumah yang kotor, tidak teratur, dan penuh debu? Pemuda itu mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang. Syariat bukan beban. Ia adalah cara membersihkan tempat dalam diriku untuk Allah. Guru itu tersenyum. Syariat adalah permulaan, anak muda. Tanpa syariat, tarekat tidak akan menemukan jalannya. Tanpa syariat, hakikat akan menyesatkan. Tanpa syariat, makrifat akan menjadi kesombongan. Ia melanjutkan dengan nada tegas namun lembut, orang yang mengejar spiritualitas tanpa syariat seperti seseorang yang ingin mencapai puncak gunung tanpa menginjak tanah terlebih dahulu. Pemuda itu menunduk. Kata-kata itu terasa menampar, namun sekaligus membuka pintu baru dalam kesadarannya. Hari itu dihabiskan dengan belajar, akhlak, adab, pemurnian niat, cara menjaga hati dari iri, cara berbicara yang benar, cara makan yang sederhana, cara berperilaku yang tidak menyakiti makhluk lain. Saat matahari mulai tenggelam, pemuda itu merasa tubuhnya lelah, tapi hatinya terang. Ia kini mengerti, inilah pondasi. Inilah langkah pertama menuju Allah. Malam itu, sebelum tidur, sang guru berkata dengan lembut, jika syariat sudah mulai hidup dalam dirimu, maka besok, kau siap melangkah ke jalan berikutnya. Tarekat. Pemuda itu tidak bisa memejamkan mata. Ia tahu, perjalanan sebenarnya baru saja dimulai. Bagian 3. Tarekat, seni menata hati. Pagi berikutnya datang dengan cahaya lembut yang menyusup melalui celah pepohonan tinggi. Udara terasa lebih hangat dibanding hari sebelumnya, namun tetap membawa ketenangan yang menembus kulit. Pemuda itu bangun dengan rasa berbeda di dadanya, seperti ada ruang baru yang terbuka setelah sehari penuh mempelajari syariat dengan kesadaran yang lebih dalam. Begitu ia keluar dari kamarnya, ia melihat sang guru sudah menunggunya di tepian kolam kecil. Air kolam memantulkan langit pagi, jernih, tenang, dan hampir tidak bergerak. Bagaimana hatimu pagi ini? Tanya sang guru tanpa menoleh. Pemuda itu menarik napas panjang. Lebih ringan, guru. Tapi juga, seperti sedang mencari sesuatu. Sang guru tersenyum tipis. Itulah tanda bahwa syariat mulai bekerja. Kau mulai merasakan ruang kosong yang harus diisi. Dan hari ini, kita mulai mengisi ruang itu.
Pemuda itu menatap guru dengan penuh perhatian. Sekarang, kata sang guru, kau memasuki jalan kedua, tarekat. Ia menggerakkan tangannya perlahan, mengajak pemuda itu mengikutinya menuju sebuah ruangan kecil di belakang padepokan, lebih hening, lebih gelap, namun terasa hangat. Ruangan itu hanya diterangi oleh lampu minyak kecil di sudut. Tidak ada kursi, tidak ada meja, hanya tikar sederhana dan aroma kayu cendana yang menenangkan. Duduklah, kata sang guru. Pemuda itu duduk bersila di hadapannya. Tarekat, mulai sang guru, adalah perjalanan menata hati. Jika syariat adalah jalan untuk merapikan kehidupan lahir, maka tarekat adalah jalan untuk merapikan kehidupan batin. Ia menatap pemuda itu lama, seolah menunggu hatinya membuka pintu. Banyak orang menjalankan syariat, tetapi hatinya tetap kacau. Mereka sholat dengan tubuhnya, tapi pikirannya berkelana. Mereka berdoa dengan mulutnya, tapi hatinya kering. Tarekat mengembalikanmu ke pusat batin, ke tempat di mana Allah paling dekat. Pemuda itu merasakan sesuatu bergerak pelan dalam dadanya. Bagaimana aku memulainya, guru? Sang guru meletakkan tangan di dadanya. Dengan mengingat, ia menarik tangannya kembali, lalu mengucap lembut, "Zikir." Guru itu menutup matanya. Nafasnya teratur, pelan, dan dalam. Ia kemudian mengucap lafaz Allah dengan suara yang nyaris bergetar. Perlahan, suara itu memenuhi ruangan kecil itu. Lama-kelamaan, pemuda itu merasakan getaran yang ikut merambat ke tubuhnya. Zikir bukan tentang mengulang kata-kata, ujar sang guru tanpa membuka mata. Zikir adalah seni mengajak hati kembali ke rumahnya. Seperti seseorang yang hilang di hutan lalu melihat cahaya dari kejauhan. Pemuda itu mengulang pelan, Allah. Pada awalnya terasa canggung. Mulutnya bergerak, tapi hatinya tidak mengikuti. Namun sang guru tidak memaksanya. Ia membiarkan pemuda itu menemukan ritmenya sendiri. Setelah beberapa menit, sang guru berhenti dan membuka matanya. Zikir tidak akan berhasil jika kau tidak menyingkirkan batu-batu di jalan hatimu, katanya. Apa itu batu-batu itu? Dendam, iri, sombong, ketakutan, keraguan, kesibukan dunia yang membuat jiwa gelap. Ia menatap pemuda itu dengan serius. Tarekat bukan sekadar membaca doa panjang. Ia adalah proses memecahkan batu-batu dalam dirimu. Kau harus jujur pada hatimu. Kau harus berani melihat kegelapanmu sendiri. Pemuda itu terdiam. Kata-kata sang guru terasa berat, seperti sesuatu yang menampar dirinya dari dalam. Guru itu bangkit dan berjalan ke jendela kecil. Ia membuka tirai kain tipis, membiarkan sinar matahari masuk. Lihat cahaya ini, katanya. Cahaya tidak datang jika jendela tertutup. Begitu juga cahaya Allah. Ia selalu ada. Tapi hati manusialah yang menutup pintunya sendiri. Sang guru mendekat. Sekarang, aku ingin kau bertanya pada dirimu sendiri, apa yang menutup jendela hatimu? Pemuda itu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti melihat dirinya dari luar. Ia melihat rasa takut gagal. Ia melihat ego yang sering membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia melihat luka-luka masa lalu yang belum ia terima. Dan ia melihat rasa iri yang selama ini ia anggap sepele. Ketika ia membuka matanya, wajahnya berubah. Ada kesedihan, namun juga kelegaan. Aku melihatnya, guru. Guru itu mengangguk pelan. Itu langkah pertamamu di tarekat. Mereka menghabiskan sisa hari itu dengan meditasi, zikir, dan latihan kepekaan batin. Sang guru mengajarinya bagaimana mendengarkan keheningan, bagaimana membiarkan napas menjadi doa, dan bagaimana merasakan kehadiran Allah meski tanpa kata-kata. Saat malam tiba, pemuda itu merasa hatinya tidak lagi gaduh. Ada ketenangan yang merayap perlahan, seperti embun yang turun di permukaan daun. Sebelum tidur, sang guru berkata, "Besok,
Kau akan belajar apa yang terjadi ketika hati yang tertata mulai membuka tabir realitas. Kau akan memasuki jalan ketiga, hakikat. Pemuda itu menatap langit malam dari jendela ruang tidurnya. Bintang-bintang tampak lebih terang malam itu. Ia sadar, sebuah pintu baru telah terbuka di dalam dirinya. Bagian 4, hakikat menyingkap tirai realitas. Malam itu udara berubah menjadi sangat hening, seolah seluruh hutan di sekitar padepokan sedang berhenti bernapas. Sang pemuda berjalan mengikuti wali tua itu, langkahnya pelan, namun hatinya seperti diseret ke arah yang ia sendiri tidak tahu ujungnya. Langkah-langkah mereka bergema lembut, memasuki sebuah lorong sempit yang bahkan tidak pernah ia sadari keberadaannya. Di ujung lorong itu, terdapat sebuah pintu kayu tua yang tampak rapuh, tapi memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Wali tua itu berhenti di depan pintu, menatap pemuda tersebut dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran ujian, kasih sayang, dan peringatan. Di balik pintu ini, ujar sang wali perlahan, engkau tidak lagi hanya belajar. Engkau akan ditunjukkan. Pemuda itu menelan ludah, lalu mengangguk. Pintu dibuka perlahan. Bukan gelap pekat yang menyambut, melainkan ruang gelap bercahaya samar, seperti kabut tipis yang berpendar dari dalam dirinya sendiri. Tidak ada lampu, tidak ada api, tidak ada sumber cahaya yang terlihat, namun ruangan itu hidup, seperti sebuah kesadaran yang mengawasi. Saat pemuda itu melangkah masuk, pintu menutup di belakangnya dengan suara lembut, meninggalkan ia berdua saja bersama wali tua itu. Duduk, kata sang wali, suaranya terasa menggema dari dinding dan dari dalam hati pemuda itu sekaligus. Pemuda itu duduk bersila. Sang wali duduk di hadapannya, wajahnya tenang, cahaya samar itu memantul di janggut putihnya, membuatnya tampak seperti sosok yang datang dari dimensi lain. Beberapa detik berlalu, sunyi total. Hanya ada suara napas. Kemudian sang wali berkata pelan, namun setiap kata terasa seperti menembus tulang. Hakikat adalah ketika kamu melihat realitas di balik semua simbol. Dunia ini hanyalah tirai, kebenaran sejati tersembunyi di baliknya. Pemuda itu memejamkan mata, mencoba memahami. Tetapi wali tua itu menepuk lantai pelan. Jangan gunakan pikiranmu. Pikiran hanya memahami bentuk. Hakikat tidak memiliki bentuk. Kalimat itu membuat pemuda itu semakin bingung. Ia mencoba membuka mata, namun ruangan itu tiba-tiba berubah. Cahaya samar yang tadinya tenang mulai bergulung seperti gelombang halus. Dan setiap gelombang yang lewat, terasa seperti mengusap lapisan-lapisan tipis dari dirinya. Perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh, seolah realitas di depannya bukan lagi sesuatu yang solid, tetapi seperti kain tipis yang bisa ditarik. Wali tua itu berbicara lagi. Syariat adalah jalanmu melangkah. Tarekat adalah jalanmu mengenal dirimu. Namun hakikat, suara sang wali menurun, menjadi sangat dalam. Adalah saat engkau menyingkap apa yang ada di balik semuanya. Pemuda itu menatap sekeliling. Ruangan itu tiba-tiba melebar, lalu menyempit, lalu menghilang dalam sekejap, menjadi ruang kosong tak berbentuk. Ia memejamkan mata keras-keras, namun perubahan itu tidak berhenti. Justru semakin jelas. Bayangan dirinya muncul, tapi bukan dirinya secara fisik. Ia melihat bayangan dari pikirannya, bayangan dari rasa takutnya, bayangan dari keinginan yang ia sembunyikan selama ini. Bayangan dari luka batin yang ia pendam sejak kecil. Semuanya muncul. Tidak bisa ia tolak. Inilah hakikat, anak muda, kata wali tua itu. Pada tahap ini, engkau tidak sedang melihat dunia. Engkau sedang melihat dirimu sendiri. Pemuda itu mulai gemetar. Ia melihat bagaimana ia sering membohongi dirinya. Bagaimana ia mengejar kebenaran, tapi diam-diam takut pada cahaya itu sendiri. Bagaimana ia belajar ilmu untuk mencari ketenangan, padahal masih mengharapkan pengakuan. Semua itu, yang tidak pernah ia akui bahkan kepada dirinya sendiri, muncul satu persatu.
Ia mencoba menahan air mata, tetapi tidak bisa. Ruangan itu seperti memaksa setiap lapisan dirinya untuk jujur. "Guru," suaranya pecah. "Mengapa semuanya terasa begitu menyakitkan?" Wali tua itu menatapnya dengan tatapan penuh kasih. "Karena hakikat bukan pintu menuju keindahan," jawabnya lembut. "Hakikat adalah cermin. Dan yang pertama kali engkau lihat di dalam cermin adalah kegelapanmu sendiri." Pemuda itu menunduk. Ia merasa telanjang, tanpa pelindung, tanpa topeng. Tetapi kemudian, cahaya samar itu mulai berubah. Dari pendar kusam menjadi sedikit lebih hangat. Ruangan itu tidak lagi menyempit, tidak lagi berputar. Pemuda itu mengangkat wajahnya perlahan. Wali tua itu tersenyum sangat tipis. "Setelah engkau berani melihat kegelapanmu," katanya, "barulah kebenaran itu muncul dari balik tirai." Tiba-tiba pemuda itu melihat sesuatu. Bukan sosok, bukan suara, bukan bayangan, tetapi kesadaran. Sebuah perasaan bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada tubuh dan pikirannya. Bahwa hidup bukan hanya tentang berjalan, tetapi tentang menyadari siapa yang membuat langkah itu ada. Bahwa doa bukan hanya dikirim, tetapi selalu kembali kepada pengirimnya dalam bentuk lain. Bahwa segala kejadian, pertemuan, kehilangan, rezeki, musibah, tidak pernah terjadi secara acak. Segalanya terhubung oleh sesuatu yang tak terlihat, namun nyata. Dan untuk pertama kalinya, pemuda itu mengerti apa yang dimaksud gurunya. Syariat dan tarekat hanyalah pintu. Hakikat adalah ruang di baliknya. Dan ruang itu hanya bisa ditembus oleh mereka yang berani melihat diri sendiri tanpa kabur. Pemuda itu menghela napas panjang. Ia merasa ringan, meski baru saja menembus sesuatu yang sangat berat. Wali tua itu kemudian berdiri perlahan. "Bangkitlah," katanya, "karena setelah hakikat, barulah engkau siap menuju makrifat." Pemuda itu berdiri. Matanya berbeda. Sorotnya lebih dalam. Ia telah melihat, dan siap untuk melihat lebih jauh. Bagian 5, Makrifat, puncak pengetahuan ilahi. Pemuda itu kini menapaki jalan setapak yang curam di sisi gunung. Angin malam menyisir wajahnya, membawa aroma tanah basah dan daun pinus yang harum. Setiap langkah terasa berat namun ringan sekaligus, seolah setiap tarikan napas menyingkap lapisan-lapisan dunia dan diri yang selama ini tersembunyi. Ia tidak lagi sama seperti saat pertama kali tiba di padepokan, hatinya penuh dengan pengalaman, pengetahuan, dan kebingungan yang telah melebur menjadi kesadaran baru. Di puncak gunung, langit malam terbentang luas. Bintang-bintang bersinar dengan gemilang, membentuk pola yang seolah menuntunnya ke sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Wali tua yang menemaninya sepanjang perjalanan, kini berdiri di sampingnya dengan wajah yang teduh, tatapan mata yang penuh kedalaman, seakan memancarkan cahaya pengetahuan ilahi yang tak terhingga. "Makrifat," ujar sang guru dengan suara lembut namun menggema di hati pemuda itu, "bukanlah sesuatu yang bisa kau pelajari dari kitab atau kata-kata. Ia bukan ilmu yang dapat kau hafal, atau pengalaman yang bisa diceritakan. Makrifat adalah saat jiwa bertemu dengan Allah, saat kesadaranmu menyatu dengan segala ciptaannya, dan engkau merasakan bahwa semua batasan yang kau anggap nyata hanyalah ilusi." Pemuda itu memejamkan mata. Ia mencoba merasakan kata-kata wali tua itu, mencoba menyelami maknanya dengan segenap hati dan pikirannya. Segera, ia merasakan gelombang yang lembut namun kuat membasahi jiwanya, sebuah rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata, namun begitu nyata. Ia menyadari bahwa semua langkah yang telah ditempuh sebelumnya, syariat yang menata tindakan, tarekat yang menajamkan disiplin batin, dan hakikat yang menyingkap realitas sejati, semuanya adalah persiapan. Semua itu adalah jalan yang menuntunnya ke puncak ini, ke makrifat. Makrifat bukan untuk dicari, tetapi dialami, kata wali tua, menepuk bahu pemuda itu dengan lembut. Hanya mereka yang telah meniti syariat, mengasah tarekat, dan menyelami hakikat yang akan memahami Allah, bukan sebagai konsep,
tetapi sebagai kesadaran yang hidup dalam setiap napas, setiap detak jantung, setiap hembusan angin, dan setiap gemericik air di bumi ini. Pemuda itu membuka mata perlahan. Di hadapannya, gunung, hutan, dan langit malam bersatu menjadi satu lukisan yang tak terpisahkan. Ia merasakan sesuatu yang agung, sebuah kesatuan yang tidak bisa dijelaskan, di mana dirinya, alam semesta, dan Yang Maha Kuasa seolah menjadi satu. Segala bentuk perbedaan, segala dualitas, menghilang. Yang tersisa hanyalah cinta murni, keheningan total, dan kesadaran tanpa batas. Ia terduduk di batu puncak, menatap langit. Setiap bintang tampak seperti jendela menuju dunia yang tak terjangkau oleh pikiran manusia. Dan di sana, di antara gemerlap bintang dan kegelapan malam, ia merasakan hadirnya sesuatu yang lebih dekat daripada napasnya sendiri. Allah, yang hadir dalam segala sesuatu, hadir dalam dirinya, dalam setiap makhluk, dalam seluruh alam semesta. Rasakan keheningan ini, kata wali tua, menunduk di sampingnya. Di sini, di puncak gunung, engkau akan memahami bahwa segala usaha yang kau lakukan dalam syariat dan tarekat bukanlah tujuan akhir. Dan segala pengamatanmu melalui hakikat hanyalah pintu menuju makrifat. Makrifat adalah saat engkau membiarkan diri menyatu dengan sumber segala sesuatu. Saat engkau merasakan cinta ilahi yang murni, tanpa syarat, tanpa batas, tanpa penilaian. Pemuda itu menutup mata, membiarkan rasa itu memenuhi seluruh tubuhnya. Ia merasakan kehadiran alam semesta dalam dirinya, dan dirinya dalam alam semesta. Angin malam, aroma tanah, gemerisik daun, cahaya bintang, semua menyatu menjadi satu. Ia merasakan cinta yang tidak terbatas, kesadaran yang tidak terbagi, dan keheningan yang melampaui kata. Segala kepedihan, kebingungan, dan ketakutan yang selama ini mengikatnya, meleleh, hilang, dan digantikan dengan kedamaian yang abadi. Dalam kesadaran itu, pemuda itu menyadari sebuah rahasia besar, bahwa Allah tidak berada di luar dirinya, bukan di langit tinggi, bukan di masjid, bukan di kitab semata. Allah ada dalam setiap detik kehidupan, dalam setiap nafas, dalam setiap detak jantung, dan dalam setiap makhluk yang ia temui. Makrifat adalah pengalaman langsung ini, puncak pengetahuan ilahi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, hanya bisa dialami oleh jiwa yang telah menempuh perjalanan panjang. Wali tua menatap pemuda itu, senyum di wajahnya penuh keteduhan. Sekarang engkau tahu. Segala jalan yang kau tempuh bukan untuk mencari Allah di luar sana, tetapi untuk menemukan Allah dalam dirimu sendiri. Dan saat engkau menyadarinya, engkau akan hidup dalam cinta, dalam kesadaran, dalam kedamaian yang tak tergoyahkan. Pemuda itu menghela napas panjang, menatap langit malam yang penuh bintang, dan tersenyum. Ia merasakan puncak pengalaman spiritual ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal perjalanan yang tiada batas. Setiap detik menjadi doa, setiap nafas menjadi pengabdian, setiap gerakan menjadi pengakuan akan kesatuan yang agung. Di puncak gunung itu, ia benar-benar merasakan makrifat, puncak pengetahuan ilahi yang membawa jiwa ke hadapan Allah, dalam cinta, keheningan, dan kesadaran total. Bagian 6, Refleksi dan Kesadaran. Pemuda itu kini duduk di tepi jurang, di tempat di mana angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah, daun, dan kehijauan gunung yang masih tersisa. Langit membentang luas di depannya, gelap namun dipenuhi cahaya bintang yang berkelap-kelip, seolah menatapnya dengan mata tak terlihat. Hening di sekelilingnya begitu sempurna, tidak ada suara yang mengganggu, hanya gemerisik angin dan detak jantungnya sendiri yang seakan berpadu dengan semesta. Ia tersenyum, perlahan, sambil menutup mata. Segala perjalanan yang telah dilaluinya, meniti syariat, mendalami tarekat, menyingkap hakikat, dan akhirnya mengalami makrifat, membanjiri kesadarannya seperti sungai yang mengalir deras. Setiap pengalaman, setiap pelajaran, setiap keraguan, ketakutan, dan pencerahan, semuanya kini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang mendalam.
pertanyaan yang selama ini menghantuinya, mana yang paling benar di mata Allah, bukanlah tentang memilih jalan mana yang harus diikuti atau menilai satu lebih tinggi dari yang lain. Semua jalan itu benar, semua pintu itu sah, namun hanya bagi mereka yang menapakinya dengan ketulusan, kesungguhan, dan keikhlasan. Kesadaran itu membebaskan dirinya dari dilema yang selama ini membebani hati dan pikirannya. Syariat, yang dulu terasa berat dan mengekang, kini ia pahami sebagai fondasi. Ia adalah kaki yang menapaki jalan, aturan yang menata langkah agar tidak tersesat, panduan untuk menghadapi dunia luar dengan kejujuran dan disiplin. Tanpa syariat, perjalanan batin akan kehilangan arah. Tanpa fondasi ini, hati bisa terseret oleh gelombang hawa nafsu, pikirannya bisa tersesat dalam ilusi. Tarekat, yang dulu terasa misterius dan sulit dimengerti, kini ia rasakan sebagai hati yang berdetak selaras dengan alam dan Tuhan. Tarekat adalah latihan, disiplin batin yang menajamkan kesadaran dan membentuk jiwa agar mampu menahan gelombang emosi dan keinginan duniawi. Dengan tarekat, ia belajar mengendalikan diri, menenangkan hati, dan merasakan kasih sayang tanpa pamrih, sehingga setiap tindakan menjadi cermin dari kesadaran ilahi. Hakikat, yang menyingkap realitas di balik simbol dan dunia maya, kini jelas baginya sebagai jiwa yang mampu melihat apa yang tersembunyi. Dunia hanyalah tirai, dan hanya mereka yang berani menyingkap tirai itu dapat menyadari kebenaran sejati. Hakikat mengajarkan pemuda itu untuk menatap kedalaman diri, menghadapi bayangan dan rahasia yang selama ini tersembunyi, dan menyadari bahwa realitas sejati tidak dapat diukur oleh mata atau kata, tetapi harus dialami oleh hati dan kesadaran. Makrifat, puncak dari perjalanan spiritual, kini mengalir dalam dirinya seperti cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Di sini, ia merasakan kesatuan dengan segala ciptaan, dengan semesta, dan dengan Allah sendiri. Makrifat bukanlah tujuan akhir untuk dicapai, melainkan pengalaman langsung yang mengungkapkan bahwa segala dualitas, segala perbedaan, dan segala batasan hanyalah ilusi. Saat jiwa menyatu dengan kesadaran total, pemuda itu merasakan cinta murni yang melampaui kata, keheningan yang melampaui pikiran, dan kedamaian yang melampaui dunia. Ia membuka mata perlahan, menatap langit luas di atasnya, dan tersenyum. Disinilah ia memahami hakikat dari perjalanan itu sendiri. Allah tidak menilai siapa yang tercepat sampai puncak, tetapi siapa yang menapaki setiap langkah dengan keikhlasan, siapa yang membiarkan hatinya terbuka untuk belajar, siapa yang berjalan dengan cinta dan kesadaran dalam setiap detik perjalanan. Musik sunyi alam kembali mengalun, gemerisik daun, desiran angin, dan gemericik air dari jauh seakan menjadi simfoni yang menyatukan alam dan jiwa manusia. Pemuda itu berdiri perlahan, menatap jurang yang terbentang di bawahnya, dan merasakan keberanian baru dalam setiap langkah. Ia tahu bahwa perjalanan pulangnya bukanlah akhir, tetapi kelanjutan dari kesadaran yang telah ia raih, sebuah perjalanan yang membawa cahaya ilahi ke dalam setiap aspek hidupnya. Dengan langkah tenang dan hati yang tercerahkan, ia menuruni gunung, menyadari bahwa setiap orang memiliki jalan masing-masing, setiap langkah memiliki makna, dan setiap pengalaman adalah guru yang tak ternilai. Syariat untuk kaki, tarekat untuk hati, hakikat untuk jiwa, dan makrifat untuk kesadaran total, semuanya bersatu membimbing manusia menuju kesadaran yang sejati. Pemuda itu berjalan pulang, membawa cahaya baru dalam dirinya, cahaya yang tidak dapat padam oleh gelapnya dunia atau kerumitan hidup. Dalam setiap langkah, ia merasakan kedamaian, cinta, dan kesadaran yang menyatu dengan semesta. Dan disitulah ia memahami, perjalanan spiritual bukanlah tentang sampai atau menang, tetapi tentang menapaki setiap langkah dengan sepenuh hati, menyadari kehadiran Allah dalam setiap detik, dan hidup dengan jiwa yang tercerahkan.